Bertemu kita kembali dalam rancangan Jom Sembang. Saya sangat bersyukur karena kita masih lagi dapat meneruskan rancangan kita pada hari ini. Dan pada hari ini juga kita akan membincangkan sesuatu topik yang sangat menarik. Tetapi sebelum itu marilah kita bersama-sama untuk memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Oke, jadi kawan-kawan, untuk lagu kita, mari kita nyanyi 2 buah lagu ya. Yes. Untuk lagu pertama, mari kita nyanyi lagu apa itu? Yesus Pokok. Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Untuk lagu kedua kita, mari kita nyanyi lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, limbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, limbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita berdoa, seperti dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, hari ini kami mengucap syukur terima kasih atas segala pimpinan yang telah Engkau berikan. Begitu juga kami memohon hemat dari Engkau supaya Engkau memberkati program yang akan kami bincangkan dan topik yang akan kami bincangkan. Tuhan, semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus menjadi juru selamat semua kami. Amin. Amin. Oke, baiklah sahabat semua. Sekarang kita akan mendengar testimoni yang akan disampaikan oleh sahabat kita. Mari kita sama-sama mendengar testimoni yang akan disampaikan oleh sahabat kita itu. Halo. Nama saya Syuting dari Negeri Sembilan. Jadi hari ini saya ingin berkongsi pengalaman saya macam mana saya berkenal SDA. Masa saya 16 tahun. Masa tu saya bukan dalam sangat strong kiranya dalam saya punya religious. Masa tu saya belum lagi tahu apa tu SDA.
masa sudah saya denomination lain Kristen. So pada satu hari saya bekerja untuk bapak saya. Jadi tiba-tiba ada satu SDA, mereka approach saya. Itu pengalaman saya boleh kata sangat amazing. Sebab masa tu saya tengah tolong bapak saya kerja. Tiba-tiba saya ternampak ada satu lelaki. Actually dia SDA. Masa tu dia sedang promosi WBS. Dan saya tengok, kenapa tak ada orang approach dia. Jadi saya lah tengok dia kesian. Jadi saya pun pergilah kepo-kepo. Saya pun pergi sana. Saya tanya, apa ni kamu pegang? Dan dia explain, oh ini untuk WBS. Dan kita, kalau kamu free, bolehlah join saya. Dan masa tu saya tengok, itu apa? Program sangat menarik. Jadi saya pun decided to macam tengok-tengoklah apa yang mereka buat. Jadi saya pergi, lepas tu apa yang buat saya terkejut masa saya berkena SDA ialah saya berasa mereka sangat berlainan. Sebab mereka sangat sopan, lepas tu mereka tahu banyak pengetahuan dari Alkitab. Lepas tu ini menyebabkan saya ingin belajar apa tu Alkitab, lepas tu apa yang mereka buat. Sebab saya rasa makanan mereka sangat bagus, pakaian mereka sangat bagus, lepas tu perangai mereka sangat bagus. Jadilah ini permulaan SDA, perjalanan SDA saya. Lepas tu saya sangat berterima kasih kepada Tuhan sebab dia membawa saya. Actually, sebenarnya sebelum saya bertemu mereka, saya sudah buat saya kiranya doa yang sangat serius. Saya cakap dengan Tuhan, Tuhan, saya tidak mau jadi Kristen sudah sebab saya tidak tahu apa maksud Tuhan. Selalu saya pergi gereja, tapi saya duduk sana saya tidak faham. Lepas tu saya tidak rasa kenapa saya perlukan kamu. Saya buat, lepas tu masa tu saya sangat kecil. Lepas tu saya sebelum saya berakhir saya punya doa, saya cakap dengan Tuhan, Tuhan, saya tidak mau percaya kamu. Tolonglah lepaskan saya. Saya tidak mahu pergi gereja sudah. Saya tidak mahu belajar Alkitab. Selepas saya berdoa, lepas tu sebelum saya berakhir, saya cakap dengan Tuhan, kalau kamu mau saya balik, tolonglah bagi saya sikit sign. Tolonglah bagi sikit saya lampu. Jadi saya berdoa habis sudah. Selepas 1 minggu, saya bertemu dengan itu lelaki yang pegang itu browser untuk promote BBS. Itulah starting point saya jadi SDA. Jadi inilah sedikit pengalaman saya, sedikit testimoni saya macam mana saya jadi SDA, dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan sebab dia tidak pernah berputus asa dengan saya. Jadi saya ingin encourage, ingin menggalakkan, kalau kamu sekarang pun menghadapi situasi yang sama dengan saya dulu, sudah tidak tahu apa tu Tuhan, sudah lost interest dengan Tuhan, berdoalah, Tuhan akan bantu kamu. Terima kasih, bye-bye. Itulah tadi perkongsian yang telah dikongsikan oleh sahabat kita. Terima kasih atas perkongsian yang sangat indah dan juga menjadi satu pengajaran untuk kita semua pelajari dalam kehidupan kita. Jadi sekarang kawan-kawan, kita akan berbincang tentang topik yang akan kita bincangkan hari ini, yaitu penampilan diri. Jadi kalau kamu dengar topik penampilan diri, apa yang akan kamu fikirkan? Kalau saya, penampilan diri mestilah saya fikir pasal pakaian, muka, apalagi rambut, mungkin personality saya. Jadi apa pendapat kalian? Kamu ada pendapat? Saya ada. Untuk saya definisi penampilan diri adalah idea seseorang yang memiliki kebolehan, penampilan dan kepribadian seseorang. So itulah definisi untuk penampilan diri. Jadi kalau saya mau tanya, kepribadian tuh macam mana tuh kepribadian diri? Macam mana tuh? Image seseorang itu apa yang dia tunjukkan kepada orang, lebih kepada sifatnya, mungkin personality dia. Sifat, mungkin cara dia bercakap, cara dia membawa diri.
apa yang orang ingatkan kalau contohlah saya cakap orang cakap tentang Moniza, oh saya tahu ini Moniza, dia orang yang gini, orang yang ini gitu. Nah, gitu ya. Jadi ya kalau kepribadian diri itu kita tengok dari banyak aspek. Mungkin cara bercakap dia, cara pembawaan diri dia, banyaklah kan. Jadi dalam Alkitab juga ada menerangkan beberapa ayat yang berkaitan dengan penampilan diri, bagaimana kita menonjolkan diri kita dan bagaimana harus kita menggunakan penampilan diri kita dalam kehidupan seharian kita. Jadi di sini ada 4 ayat Alkitab yang dapat kita pelajari mengenai penampilan diri. Jadi ayat yang pertama terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga 27. Ayat yang kedua Roma 5 ayat 6 hingga 8. Ayat yang ketiga terdapat dalam Roma 8 ayat 39 dan yang terakhir dalam Roma 12 ayat 3. Mari kita dengar daripada sahabat-sahabat kita tentang ayat Alkitab tersebut. Jadi, ayat pertama kita Kejadian 1, 26 hingga 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi apa yang ayat ni mengatakan adalah, obviously dia mengatakan bahwa kita ni dibuat mengikut gambar Tuhan. Kita diciptakan mengikut wajahnya. Ya itulah maksudnya. Thank you ya. Ya, kita seperti yang kita tahu dalam buku Kejadian yang kita pelajari, manusia diciptakan di dunia ini mengikut rupa Tuhan. Kita tidak diciptakan mengikut rupa haiwan, tumbuhan, tetapi image kita ini kita dicipta mengikut rupa Tuhan. Bagaimana rupa manusia di dunia itu, begitulah rupa Tuhan juga. Jadi ayat yang seterusnya, Ayat yang seterusnya kita baca di Roma 5 ayat 6 hingga 8. Mari kita sama-sama renungkan. Ayat 6, semasa kita dalam keadaan tidak berdaya, Kristus mati pada masa yang ditetapkan oleh Allah untuk menyelamatkan kita, orang yang jahat. Ayat ke-7, susahlah orang mahu mati bagi orang yang mentaati hukum agama. Mungkin ada orang yang bersedia mati bagi orang yang baik hati. Dan ayat yang ke-8, tetapi Allah telah menunjukkan betapa besarnya kasih-Nya kepada kita karena Kristus mati bagi kita semasa kita masih berdosa. Jadi di ayat ini kita boleh lihat yang walaupun kita ini orang yang berdosa, kita orang yang jahat, kita banyak melakukan kesalahan kepada orang-orang di sekeliling kita, Tuhan Dia masih menyayangi kita, Dia masih sayang kepada kita kan, sampai Dia turunkan anak Dia ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Dan juga ketahuilah kalau kita ini manusia, kita tidak boleh terpisah dari kasih karunia Tuhan seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat 39. Di sini dia katakan, baik hal-hal yang di langit maupun yang di bumi, tidak ada sesuatu pun di alam semesta yang dapat menghalang Allah mengasihi kita seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Kristus Yesus Tuhan kita. amin. Amin. Jadi melalui 2 ayat yang telah dikongsikan tadi, kita tahu bahwa image yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini ada nilainya tersendiri. Jadi kita gunakan penampilan yang kita ada ini bukannya untuk melakukan sesuatu yang jahat, tapi melakukan lebih banyak kebaikan. Kita jangan pandang kelemahan yang ada dalam diri kita, tapi kita pandang kelebihan yang kita ada. Adalah untuk melayani pekerjaannya Tuhan. Jadi ayat yang seterusnya. Oke, ayat seterusnya didapati dalam buku Roma 12 ayat 3. Di sini mengatakan bahwa berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada
kamu masing-masing. Oke. Di sini dia nyatakan bahwa kita tidak boleh melakukan ataupun kita tidak boleh memikirkan bahwa diri kita merupakan individu yang tinggi ataupun lebih tinggi, karena kita ingat kita hanya ciptaan Tuhan dan dialah yang layak untuk meletakkan label ataupun apa orang kata stage ataupun Standard. sistem kasta standard. Ya, karena di mata Tuhan kita semua sama. Betul. Tiada yang kaya, miskin, rendah, pendek, hodoh, semua. Tiada yang hodoh. Di mata Tuhan tiada hodoh. Karena kalau kita fikir lagi, kita lihat hodoh ni adalah satu impression ataupun impresi yang diberikan oleh orang untuk merendahkan tahap apa orang cakap kecantikan, keyakinan. Sebab kita boleh nyatakan bahwa kecantikan, kehodohan itu subjektif. Sebab Ya, betul. yang cantik tak semestinya hodoh. Yang hodoh tu bukannya hodoh, tapi itu adalah subjektif. Iya, betul. Sesuatu yang kita give and take, berlainan pendapat antara orang lain. Ya, setiap orang punya lain pendapat. Ya, betul. Setuju. Ya, kamu setuju juga dengan pendapat dia di mana kita tidak boleh gunakan kelebihan yang kita ada nih untuk merendahkan orang lain. Sekiranya saya ada kelebihan dalam intelektual, tidak semestinya saya boleh merendahkan orang lain punya intelektual. Saya tidak boleh memandang rendah terhadap mereka. Tetapi dengan kelebihan yang saya ada, saya boleh guna pakai untuk membantu yang lain juga. Begitu juga dengan orang yang kaya, mereka boleh membantu orang yang sangat memerlukan. Begitu juga dengan orang yang memerlukan, biar mereka juga saling membantu antara satu sama lain. Jangan disebabkan, oh saya miskin, saya tidak perlu bantu orang lain sebab saya sudah sedia miskin. No, kita boleh miskin tidak semestinya kita membantu orang dari segi keuangan. Kita bisa bantu dari jaga segi jaga anak. Mungkin kita bisa yang jaga macam Yang kecil-kecil. jaga anak kecil. Ya, boleh lah itu. Boleh lah itu. Ya, selalunya kita akan menggunakan apa yang kita ada itu untuk melakukan apa yang kita boleh, semampu yang kita boleh. Kiranya begitu. Jadi itu adalah ayat Alkitab yang telah kita pelajari mengenai penampilan diri kita, di mana Tuhan menciptakan kita dengan tujuan. Dia menciptakan kita ini ada tujuan yang tertentu dan tidak mungkin kita diciptakan ini dengan sia-sia. Macam contoh, kalau kamu sebagai owner satu company, kamu buat robot, mesti kamu buat robot tu ada tujuan kan. Robot tu macam contoh robot buat kopi kah, atau tolong macam washing machine, dia punya kegunaan untuk cuci baju kan. Ya, washing machine untuk cuci baju. Jadi sebab tu setiap benda yang diciptakan itu ada dia punya tujuan dan ada nilainya sendiri. Jadi kita yang harus pandai menggunakan kita punya kelebihan itu kan. Iya. Jadi sekarang kita sudah lihat dari sudut pandangan Alkitab. Sekarang kita lihat dari sudut pandangan manusia. Apa yang kamu fikirkan tentang penampilan diri? Apa pendapat kamu? Ada pendapat? Penampilan diri, penampilan diri. Kebanyakan kalau kita berbicara mengenai penampilan diri, seringkali kita melihat kepada fizikal ataupun apa yang kita pakai. Itu adalah yang kita fikir pertama kali ketika kita mendengar perkataan self image ataupun penampilan diri. Tetapi seperti yang kawan-kawan kita sudah nyatakan tadi, penampilan diri lebih penting jika ia melibatkan personality dan perbuatan. Karena dalam Alkitab juga menyatakan bahwa kita perlu hidup Christ-like ataupun mengikuti cara Yesus Kristus. Ya, itu adalah self-image ataupun penampilan diri sepatutnya yang kita sebagai belia kita perlu ada dalam diri kita sendiri. Yang kita perlu asah, walaupun kadang-kadang kita cakap, kita dengar, oh saya kotor, saya berdosa, saya ni budak jahat. Kita selalu dengarkan, tetapi tiada perkataan begitu sebenarnya, sebab kita sudah ditebus di kayu salib oleh darah Yesus Kristus. Amin. Jadi ada pendapat yang lain daripada sahabat kita? Saya nak cakap tentang pakaian ni, sebab pakaian ni dia menunjukkan apa jenis orang, bagaimana orang melihat
kamu. Betul. Betul. Nah, sebagai contoh, kamu apa? Pergi church. Bagi saya setiap hari Sabat nih saya selalu komplain bah. Kenapa kita tidak boleh pakai pakaian yang selesa ke apa? Perlu kan juga pakai seluar panjang, lepas tu baju yang Kemeja. Tapi kalau saya fikir balik, memang kita mesti pakai pakaian yang sopan lah, Sopan, ya. supaya orang lain pun yang melihat kita, dia akan merasa Selesa. tidak, bukan selesa lah, tapi biasa First impression. budak ini ya dia sangat Apa enggak tahu. tapi begitulah. Oke. Lepas itu apalagi saya mau tambah nih, saya lupa sudah. Tidak apa. Sangat bagus pendapat yang sebab selalu saya pun terfikir kalau kita pergi church, kenapa kita perlu pakai pakaian sopan? Apa sebabnya? Sebab kenapa kita perlu berpakaian sopan? Sebab kita menghormati gereja Tuhan. Kita pergi sana dengan tujuan untuk menyembah dan memuji Dia setiap hari Sabat. Jadi tidak mungkin kita mempersembahkan diri kita dalam keadaan yang Not at the best. ya, not at the best. Sebab itu selalunya hari Sabat itu adalah hari di mana kita berpakaian yang khas untuk istimewa hanya untuk di depan mata Tuhan saja. Ya, selalunya kalau pakaian pergi church saya akan asingkan. Ini memang khas untuk church, ini untuk jalan-jalan begitu. Betul kan kawan-kawan? Ya, jadi secara konklusinya penampilan diri kita ini yang mencerminkan bagaimana diri kita. Kita menjadikan Yesus itu sebagai karakter, sebagai contoh kan, sebagai model yang boleh kita ikuti dan kita tunjukkan kepada orang lain juga. Sebab itu pentingnya penampilan diri ini terhadap diri kita. Sebab apa yang kita tunjukkan itulah yang kita refleksikan dari karakter Yesus itu sendiri. Jadi sekarang kita berhenti di sini untuk diskusi tentang penampilan diri, dan sekarang kita akan menonton video aktiviti yang dilakukan oleh para belia di luar sana. Mari kita tonton video ini. Apa kabar penonton yang dicinta? Jadi, selamat datang ke program Jom Main Game. Jadi game kita pada kali ini adalah Whisper Challenge. Jadi Whisper Challenge ini mudah untuk difahami. Jadi kalau kita boleh lihat sini ada 4 orang. 3 orang ini akan memakai headphone dan mereka akan mendengar lagu dengan kuat supaya mereka tidak dapat mendengar ataupun peka. Jadi orang di belakang itu saya akan memberitahu 1 atau 2 perkataan ataupun 3, dan dia akan coba untuk memberitahu rakan dia yang di depan tuh apa ayat perkataan yang saya bagi tahu tadi. Dan lepas itu akan dipasing-pasing sehingga ke orang depan, dan orang depan akan memberitahu jawapan dia, adakah ia betul ataupun tidak. Oke, tanpa membuang masa mari kita bermula. Headphones, semua pasang lagu sudah kan? Oke. Ayat pertama, ayat perkataan. Saya orang kuat. Saya orang kuat. Saya orang kuat. Saya orang kuat. Saya suka kuat. Oke. Jawaban? Saya suka kuat. Jen, apa jawaban dah? Saya orang buta. Orang kuat pula. Jauh beza. Oke, kita akan pergi round 2. Round terakhir lah. Lepas tu kita akan move on pergi grup yang seterusnya. Oke, ayat kedua. Kenapa tak mau?
saja, boleh saja. Saya suka kamu. Saya suka kau. Saya Saya suka kau. saya suka Saya suka kau. kau. Saya suka kau. Oke. Apa jawaban tadi? Saya suka kau. Aduh, hampir, tapi Saya cinta kau. itu dia. Iya, iya. Suka kau jadi apa? Suka jadi cinta jadi kau. Oke, thank you group 1. Lalu poin ke mereka. Thank you group 1 sudah main. Lucu lah. Oke, moving on, kita akan move kepada grup kedua kita. Saya akan memberikan 2 ayat. Tidak. Entah. Cacing makan ayam. Oh. Cacing. Cacing. Belum habis. Cacing makan ayam. Cacing makan ayam. Syuting. Cacing makan ayam. Sudah, stop. ayam, Oke. cantik makan ayam, Oke. makan ayam. Final answer. Cantik makan ayam. Syuting, apa jawabannya Syuting? Cacing makan ayam. Wow, jauhnya perbedaan. Cantik makan ayam. Oke. Next word, sentence, perkataan, ayat. Apa? Oke. Kami suka menari. Kami suka menari. Kambing suka menari. Kambing. Kambing suka menari. Oke, stop. Next. Moving on. Kambing suka menari. Oke. Jawaban? Kambing suka menari. Syuting? Kami suka menari. Kenapa kambing menari? Menari kami. Alamak, kambing pula menari. Maaf, saya mendengar macam kambing. Oke, sudah kita saksikan tadi Whisper Challenge. Jadi, macam mana kawan? Oke? Bye. Hai kawan-kawan. Ya, itulah tadi game yang telah kita mainkan bersama-sama. Jadi di sini saya ingin memberitahu moral of the game dari apa yang telah kita pelajari bersama. Melalui game Whisper Challenge yang telah kita mainkan sebentar tadi, membawa moral of the game di mana kita harus menggunakan telinga kita untuk perkara-perkara yang baik. Jangan pula kita menyebarkan perkara yang tidak betul kepada orang lain karena itu boleh mendatangkan fitnah. Jadi moral of the game, kita harus menggunakan telinga kita adalah untuk mendengar sesuatu yang benar dan juga yang baik. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Itulah tadi video tentang aktiviti seronok yang dilakukan oleh Belia. Kalau anda rasa aktiviti tersebut seronok, anda boleh lakukan juga bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. So, kita punya program akan berhenti di sini, tetapi sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini, kita akan tutup dengan doa. Oke, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, Tuhan kami sembah siang dan malam. Kami mengucap syukur kami kepada Engkau Tuhan karena Engkau telah memberikan kami waktu ini untuk meluangkan untuk renungan kami kepada Engkau juga Tuhan, dan renungan kami biar kami juga bisa bertumbuh dalam
spiritual kami juga Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan agar Engkau senantiasa bersama dengan kami Tuhan, dan bentuklah kami Tuhan mengikut seperti image Engkau Tuhan, biarlah kami boleh menunjukkan sifat-sifat Kristus seperti yang kamu hendakkan, supaya orang lain juga bisa lihat dan mengikuti cara yang baik juga Tuhan. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa, amin. Amin. Jadi sampai sini sahaja program kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi di episode yang akan datang. Jom sembang. Jumpa lagi.